hilang, Pak. Saya ingin klarifikasi informasi, apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru Anda, Menteri Kesehatan, yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah? Melihat apa yang dikerjakan oleh Najwa Shihab dalam melakukan wawancara di kursi kosong yang seharusnya diisi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, kita merasa ada ketidakpatutan di dalamnya. Kesekian kalinya kami mengundang. Inilah kursi dan panggung mata Najwa untuk Menteri Terawan. Lantas ketika mencari-cari tentang kode etik jurnalistik, betapa kagetnya kita menemukan bahwa ternyata Najwa yang marganya sama dengan Rizik itu melakukan pengkhianatan dan pelecehan terhadap jurnalistik. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah pasal 1 kode etik jurnalistik. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Yang pertama, mata Najwa melanggar kode etik kebebasan berpendapat. Loh, kok bisa kebebasan berpendapat yang dilanggar oleh Najwa? Begini Bung, ketidakmauan seorang terhadap diwawancara adalah hak prerogatif yang tidak boleh diganggu-gugat. Namun, Najwa Shihab memaksa-maksa Terawan untuk datang. Padahal, Terawan sudah mengutus Dirjen Kementerian Kesehatan untuk datang ke sana, dan ditolak. Ditolak untuk hadir sebetulnya biasa saja. Tapi, jika setelah ditolak kemudian tetap melakukan framing bahwa Terawan tidak datang, itu adalah pelecehan. Terawan bebas untuk memilih apakah dia mau hadir atau tidak. Mau disebut pengecut pun silahkan. Akan tetapi, kenapa Najwa malah melakukan bullying terhadap Menteri Kesehatan dengan cara mewawancarai kursi kosong? Ini namanya sudah kurang ajar. Yang kedua, Najwa tidak akurat. Dia tidak memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan akurasi. Seharusnya Najwa mengatakan dengan jelas bahwa Menkes sudah mengirimkan dirjennya. Lalu mereka menolak. Setidaknya semua orang perlu tahu apa yang menjadi latar belakangnya. Kalaupun Terawan tidak mau, ya sebutkan alasannya. Alasannya kalau tidak ada, tapi kan sudah ada Dirjen Menkes yang mewakili lalu ditolak. Kenapa harus Terawan? Inilah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ketiga, Najwa Shihab tidak beritikat baik. Dia kelihatan ingin memframing buruk pemerintahan pusat. Dimulai dari debat dengan Presiden Jokowi tentang mudik dan pulang kampung. Kemudian pasal kedua kode etik jurnalistik, yaitu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pertama, Najwa Shihab tidak menghormati hak privasi. Menteri Terawan memiliki privasi. Mungkin saja dia sibuk mengurus COVID-19. Apa yang Terawan katakan sering dipelintir keluar oleh media yang justru backfire. Saya ingin klarifikasi informasi, apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru Anda, Menteri Kesehatan, yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah? Beberapa kali Terawan muncul di awal-awal COVID-19 masuk ke Indonesia. Apa yang dia katakan di backspin dan dianggap sebuah lelucon, dan keluarnya lelucon. Kenapa sih? Dari sini kita melihat bahwa Najwa juga tak menghormati pengalaman Terawan yang mungkin memiliki trauma dengan wartawan macam orang ini. Kalau Terawan datang ke acara mata Najwa, pasti di backspin lagi. Najwa seringkali memotong narasumbernya. Belum selesai ngomong, sudah dipotong. Kaidah jurnalistik dilawan dan jauh dari kata profesional. Najwa beberapa kali sering memotong dan memprovokasi orang-orang yang tidak ia suka, khususnya belakangan ini. Kita baru sadar juga bahwa memang pemerintah Indonesia masih belum maksimal menanggulangi wabah di Indonesia. Tapi bukan berarti mereka boleh untuk dibully ataupun disindir-sindir dengan telak lewat acara-acara murahan seperti itu. Yang memiliki hak prerogatif menilai kinerja menteri sebetulnya adalah Presiden Jokowi, bukan Najwa. Jadi, bagaimana menurut Anda?